Mentari sore menyentuh lembut dinding rumah tua peninggalan almarhum ayahnya, namun tidak ada kehangatan yang tersisa di dalam hati Reza ketika ia berdiri di ambang pintu ruang tengah, memandang kosong pada lemari kayu jati tua yang berdiri di sudut ruangan seperti penjaga sunyi masa lalu yang enggan pergi. Sudah sebulan lebih sejak ia mengusir ibu kandungnya dari rumah ini. Alasan Reza sederhana dan menyakitkan. Ibunya dianggap sebagai beban, penghalang kebebasan serta ambisi hidup mewahnya. Bersama sang istri, Aulia, yang tak pernah benar-benar menyukai keberadaan mertuanya. Reza, kamu harus memilih, aku atau ibumu. Begitu kata-kata terakhir Aulia sebelum air mata buatan jatuh di pipinya yang dipoles mahal itu. Dan Reza, seperti boneka buta di tangan asmara palsu, memilih wanita yang mencintainya hanya setebal saldo di rekeningnya. Semenjak kepergian ibu, rumah ini jadi lebih dingin, tidak hanya karena udara, tapi juga karena sunyi yang menggantung seperti dosa yang enggan pergi. Lemari itu adalah satu-satunya benda yang tidak pernah disentuh Reza sejak kecil. Ibunya selalu melarang dengan alasan klise. Itu milik ayahmu, dan ada hal yang tidak boleh kamu tahu sebelum waktunya. Hari itu, dengan rasa bersalah yang mengendap dalam dada, Reza tiba-tiba terdorong untuk membuka lemari tersebut. Bukan karena ingin menantang larangan lama, tapi karena merasa ada sesuatu yang memanggil dari dalam, panggilan samar yang menggetarkan tulang belakangnya, ketika kunci lemari itu akhirnya berputar setelah bertahun-tahun terkunci. Ia dan Aulia yang berdiri di belakangnya sama sekali tidak siap dengan apa yang terlihat di dalam. Dari celah lemari tua itu memancar cahaya keemasan yang hangat, seperti sinar mentari yang dipadatkan dalam ruang kecil. Dan dari dalamnya tercium aroma samar melati bercampur kayu manis. Aroma yang dulu selalu menyelimuti tubuh ibunya saat merawatnya kecil. Apa ini? Gumam Reza dengan suara tercekat. Di dalam lemari, tergeletak sebuah kotak perak bertatahkan batu giok dan ukiran kuno, menyala dari dalam dirinya sendiri seolah hidup, namun bukan itu yang membuat kaki Reza melemas, melainkan surat yang tergolek manis di atas kotak tersebut. Bertuliskan tangannya sendiri. Untuk Reza, anakku yang tak pernah tahu rahasia terbesar ibunya. Jantung Reza bergemuruh tak karuan, sementara Aulia menatap dengan wajah yang perlahan berubah dari penasaran menjadi takut. Jangan dibuka, Reza, aku punya firasat buruk, desisnya. Tapi Reza tak mendengar, suara masa lalu telah menelannya bulat-bulat. Ia mengambil surat itu dengan tangan gemetar, perlahan membacanya, dan dalam hitungan detik, dunia yang ia kenal mulai runtuh. Satu persatu kata dalam surat itu membuka kisah masa lalu ibunya. Bahwa ibunya bukan hanya seorang janda tua yang hidup sederhana, tapi penjaga terakhir dari sebuah warisan kuno yang selama ratusan tahun menjadi perebutan banyak orang. Reza, jika kamu membaca ini, itu berarti aku sudah tidak di rumah lagi, dan waktumu telah tiba. Begitu awal suratnya. Kau anak dari garis keturunan pemegang cahaya jati, dan kotak yang kau lihat adalah kunci menuju rahasia keluarga kita yang bahkan ayahmu sendiri mati untuk melindunginya. Tangan Reza mulai gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Aulia mundur beberapa langkah, seolah cahaya dari kotak itu mulai membakar nuraninya sendiri. Kau mengusir ibu yang hanya ingin melindungimu, lanjut surat itu, tapi aku memaafkanmu. Karena cinta ibu selalu lebih besar dari kesalahan anaknya. Kalimat itu menghantam Reza seperti palu godam, menghempaskan semua pembenaran yang selama ini ia ciptakan untuk membenarkan keputusannya. Kalau ini benar, maka, gumamnya, tapi kalimatnya tertelan oleh ledakan cahaya yang tiba-tiba menyembur dari dalam kotak. Memekakkan telinga dan membutakan mata sesaat. Saat cahaya mereda, Reza mendapati dirinya berdiri di tengah hutan yang asing. Jauh dari rumahnya, dengan kotak perak masih tergenggam di tangannya, Aulia tidak terlihat di mana-mana, dan suara lembut ibunya terdengar samar dari kejauhan. Reza, waktumu telah tiba untuk mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Cerita pun baru saja dimulai, bukan hanya tentang warisan misterius, tapi tentang perjalanan penebusan seorang anak terhadap cinta yang telah ia khianati. Langit tempat Reza berpijak tidak lagi biru. Pepohonan menjulang bukan seperti pepohonan biasa, daunnya berwarna ungu kelam, batangnya berdenyut seperti urat nadi makhluk hidup, dan udara mengandung rasa logam yang menusuk indera. Reza berdiri terpaku dengan napas memburu,
Kotak perak di tangannya masih menyala lembut. Tapi sinarnya kini mulai meredup seolah kehabisan tenaga. Di mana aku? Gumamnya, namun sebelum sempat mencerna lebih jauh, langkah kaki berat terdengar dari balik pepohonan. Reza segera bersembunyi di balik pohon terdekat, matanya menyipit, mengamati bayangan besar yang berjalan pincang. Makhluk itu, bukan manusia, berkulit hitam pekat dengan dua mata kuning menyala dan kuku panjang seperti belati. Makhluk itu membawa rantai berlumur darah dan di punggungnya tergantung jubah lusuh, milik ibunya. Tidak mungkin, teriak batin Reza. Makhluk itu lalu berhenti dan mencium udara. Darah pewaris. Di sini, desisnya, suara makhluk itu bagaikan pisau yang menggores syaraf pendengaran. Tanpa pikir panjang, Reza berlari menembus semak berduri, kulitnya tergores, bajunya robek, tapi rasa takut mengalahkan semua rasa sakit. Kau tidak bisa lari dari takdirmu. Makhluk itu menggeram, langit bergemuruh, kilat ungu menyambar tanah, setiap jejak Reza terasa membakar tanah. Ia terus berlari hingga tiba di tebing curam, di bawahnya mengalir sungai berwarna merah, seperti darah, tiada pilihan lain. Ia melompat, tubuhnya menghantam air, lalu gelap, ketika sadar, Reza mendapati dirinya terapung di sungai yang lebih tenang. Namun di sekelilingnya berdiri sosok-sosok berjubah putih dengan wajah tak jelas. Kau belum siap, kata salah satunya, suaranya seperti gema dari ribuan mulut. Tapi waktu tidak menunggumu. Pewaris cahaya jati harus melewati 3 ujian sebelum fajar keempat. Atau segala warisan akan jatuh ke tangan para bayangan. Siapa kalian? Reza bertanya, tubuhnya gemetar kedinginan. Kami adalah penjaga garis cahaya, dan sekarang, ujian pertama dimulai. Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, tanah di bawah Reza berubah menjadi lantai marmer putih, dan ia kini berada dalam ruangan luas penuh cermin, ratusan, bahkan ribuan cermin mengelilinginya, setiap pantulan menunjukkan versi berbeda dari dirinya. Ada Reza yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang berdarah-darah, dan ada yang menatapnya dengan kebencian murni. Temukan dirimu yang asli. Atau kau akan terperangkap selamanya di sini. Suara tadi kembali terdengar. Reza menatap semua pantulan itu, mencoba mengingat siapa dirinya, namun semakin lama menatap, semakin ia merasa kehilangan ingatan. Setiap cermin berbisik, kau pengecut, kau anak durhaka, kau tak layak, kau pembunuh harapan ibumu. Reza menutup telinga, tapi suara-suara itu menembus jiwanya. Berhenti. Ia berteriak, tiba-tiba, satu cermin pecah, dan dari baliknya muncul cahaya hangat, pantulan ibunya. Tersenyum, memanggil namanya, Reza, kau bisa melewati ini. Ibu, aku, air mata mengalir deras di pipinya, ia berjalan ke arah pantulan itu, dan begitu menyentuhnya, semua cermin lain hancur serempak. Cahaya menyilaukan membungkus tubuhnya, dan ia kembali terlempar ke ruang kosong. Ujian pertama selesai, namun ujian berikutnya jauh lebih kejam. Tubuh Reza kini penuh luka, jiwanya koyak. Namun di dalam dadanya muncul tekad. Aku akan menebus semuanya, aku akan temukan ibu. Di hadapannya, kini berdiri gerbang hitam raksasa dengan simbol mata terbuka dan api di tengahnya. Dari dalam gerbang itu terdengar lolongan, jeritan, dan isakan. Ini bukan hanya tentang warisan, Reza. Suara ibunya terngiang di telinga. Ini tentang siapa kau sebenarnya dan pilihan yang akan kau buat. Dengan napas berat, Reza mendorong gerbang itu perlahan, dan kegelapan pun menyambutnya dengan senyuman penuh misteri. Langkah Reza menyusuri lorong hitam itu seperti berjalan di dalam tubuh makhluk purba, dindingnya berdetak seperti jantung hidup. Setiap napas yang dihembuskan bergema 1000 kali lipat, hingga tak jelas mana suara asli dan mana bayangan. Gerbang di belakangnya menghilang begitu ia melangkah masuk. Menyisakan dirinya sendirian dalam kegelapan yang terasa seperti cairan kental membungkus tubuh. Lalu dari kejauhan terdengar suara tangisan perempuan, lirih, memanggil namanya. Reza. Reza, jangan tinggalkan aku. Suara itu begitu akrab. Ibu. Reza menoleh, tapi tak ada apa-apa, lalu suara derit seperti kursi roda tua yang berdecit menyusul dari belakang. Reza menoleh cepat. Namun tetap tak ada siapa-siapa. Dinding mulai berubah, kini penuh ukiran wajah-wajah yang menangis, menjerit, meronta, matanya mengikuti langkah Reza.
dan dari masing-masing mulut ukiran itu keluar bisikan menyakitkan. Kau membiarkannya mati sendirian. Seharusnya kau pulang lebih awal malam itu. Dia butuhmu, tapi kau malah menutup telinga. Reza menunduk. Berhenti, aku bukan anak seburuk itu. Tangannya mengepal, namun jalan terus memanjang, hingga ia tiba di sebuah ruangan bundar. Di tengahnya berdiri kursi kayu tua dan di atas kursi itu, duduk sosok yang membuat jantung Reza nyaris berhenti berdetak. Dirinya sendiri, tapi lebih tua, mata merah, wajah penuh luka, dan senyum menakutkan. Kau akhirnya sampai, katanya sambil bangkit. Apa ini ujian berikutnya? Reza bertanya dengan suara kering. Tidak, ini pertemuan, jawab sosok itu, lalu melempar sebuah buku lusuh ke kaki Reza. Baca itu, Reza memungutnya, dan saat halaman pertama terbuka, matanya melebar. Buku itu mencatat semua kejadian hidupnya, dari kecil hingga detik ini, termasuk percakapan batinnya yang tak pernah ia ucapkan. Ini mustahil. Kau sedang melihat dirimu sendiri, tapi bukan dari mata manusia, melainkan dari cahaya, ucap sosok itu. Apa maksudmu? Reza memandang dirinya yang lebih tua itu. Cahaya ibu bukan sekadar warisan, tapi jendela kebenaran, dan kebenaran bukan selalu indah. Tiba-tiba ruangan berubah menjadi kamar ibunya, namun penuh darah dan lilin hitam menyala di setiap sudut. Sosok itu menghilang, dan kini muncul ibu. Tapi bukan ibunya yang lembut, melainkan versi penuh luka di wajah, mata hitam dan senyum hancur. Kau ingin menyelamatkanku? Maka lihatlah dulu dosa-dosamu sendiri. Ucapnya, lalu dinding kamar runtuh dan Reza melihat kejadian yang selama ini dikuburnya. Malam terakhir ibunya hidup, Reza terlambat pulang karena pesta ulang tahun temannya, dan ketika ia sampai, ibunya sudah tidak sadarkan diri, memeluk kotak perak sambil menangis. Aku hanya butuh kamu malam itu, Reza. Kata suara itu dari balik memori. Aku menyesal, aku sungguh menyesal. Reza berlutut, tubuhnya gemetar, lalu suara langkah kaki terdengar, dan sosok berkerudung hitam muncul, membisikkan, penyesalan adalah kunci ke ujian kedua, lalu menyentuh dahi Reza. Seketika tubuhnya terguncang dan ia terjatuh ke dalam lubang cahaya, dan saat terbangun, ia berada di tengah padang pasir merah membara, ribuan orang berdiri dalam barisan panjang, mata mereka kosong, masing-masing memegang kotak perak. Apa ini? Reza bertanya, seorang pria tua menjawab. Ini adalah mereka yang gagal melewati 2 ujian, mereka yang memilih menyalahkan dunia daripada mengakui luka mereka sendiri. Reza menelan ludah. Jadi ini, kegagalan? Pria itu mengangguk. Jika kau tidak bisa memaafkan dirimu sendiri, kau akan jadi bagian dari barisan ini. Reza menggenggam kotak peraknya lebih erat. Aku tidak akan menyerah. Ibu tidak akan mau aku berhenti di sini. Lalu dari langit muncul cahaya membentuk pintu yang hanya terbuka sedikit. Cukup untuk 1 orang. Hanya mereka yang jujur pada luka terdalamnya yang bisa melangkah. Kata suara ibu dari kejauhan. Reza berdiri, menatap pintu itu, lalu melihat kembali barisan di sekelilingnya. Maafkan aku, tapi aku harus lanjut. Dan ia pun berlari menembus pintu sebelum menutup. Sesaat sebelum tertutup, suara tangisan memanggil. Tunggu, jangan tinggalkan aku sendiri. Tapi pintu menutup rapat, dan Reza kembali jatuh ke dalam ruang hampa. Kini ia berdiri di depan danau perak, dan dari dalam danau, muncul satu-satunya wajah yang membuatnya benar-benar gemetar. Bayangan ibunya, tapi tersenyum lembut. Danau perak itu bergetar, permukaannya berubah dari bening menjadi seperti cermin yang pecah. Lalu dari retakan-retakan itu muncullah percikan cahaya kecil, satu persatu menyatu dan berubah menjadi wujud perempuan tua berpakaian putih. Rambut panjangnya diikat sederhana, mata teduh tapi menyimpan luka mendalam. Reza mematung melihat sosok itu. Ibu, katanya pelan, perempuan itu menatapnya, tersenyum lembut lalu mengulurkan tangan. Ayo, ada sesuatu yang harus kau lihat. Reza mengangguk dan menggenggam tangan itu. Seketika dunia di sekitar mereka hancur seperti kaca yang dihantam keras, lalu berubah menjadi rumah tua, rumah masa kecil Reza. Tapi kali ini ia melihat semuanya sebagai penonton, tak bisa menyentuh apapun, hanya bisa menyaksikan, seperti menonton film hidup. Di dalam dapur tampak ibunya sedang duduk di lantai,
menangis sambil memeluk kain bayi lusuh. Kenapa semua orang meninggalkanku? Kenapa aku harus bertahan? Suara lirih itu keluar dari mulut ibunya yang saat itu masih muda, suara yang tak pernah didengar Reza selama hidup. Lalu dari balik pintu, muncul seorang pria, ayah Reza, muda dan tampan, tapi wajahnya dingin, suaranya datar. Kau seharusnya bersyukur masih hidup, Mirna. Ibunya hanya menangis makin keras, lalu pria itu membanting pintu dan pergi. Ibunya memandang keluar jendela. Jika bukan karena Reza, aku mungkin sudah ikut bayi itu. Tubuh Reza bergetar. Bayi itu? Aku punya kakak. Lalu adegan berganti. Ia melihat ibunya di rumah sakit, duduk di kursi plastik menunggu kabar dokter, tangan penuh darah, matanya kosong, dan tak lama kemudian seorang dokter datang dengan wajah muram. Maaf Bu Mirna, anak ibu tidak bisa diselamatkan. Ibunya tak menangis, hanya terdiam lama, lalu berdiri dan pergi tanpa kata, dan ketika sampai rumah, ia membuka sebuah kotak perak yang kini Reza kenali. Lemari kecil yang kini jadi warisan, dari dalamnya keluar secarik surat dan benda kecil seperti jimat. Ibunya membaca surat itu. Anak-anakku, jika suatu hari kalian menemukan lemari ini, artinya aku telah pergi, tapi cahaya yang kutinggalkan bukan untuk mengikatmu, melainkan untuk membebaskanmu. Ibunya memeluk surat itu dan menangis keras, dan Reza sadar, itu surat dari neneknya. Lalu dunia kembali berputar dan kali ini Reza melihat dirinya kecil, duduk bermain di ruang tamu, dan ibunya berdiri di ambang pintu, matanya sembab, tapi bibirnya tersenyum paksa. Reza, kamu mau temani ibu beli bunga? Reza kecil mengangguk, lalu mereka berjalan ke pasar, tapi tak pernah beli bunga, melainkan hanya duduk di pinggir danau, menatap langit. Kenapa kita ke sini, Bu? Tanya Reza kecil. Karena di sini, suara ibu bisa terdengar lebih jujur, dan saat itu Reza kecil memeluk ibunya, berkata, aku gak akan ninggalin ibu. Reza dewasa menutup mulutnya. Air matanya tumpah. Ternyata sepanjang hidupnya, ibunya menyimpan luka yang begitu besar, tapi selalu menutupinya dengan senyum. Lalu dunia kenangan berganti menjadi kamar ibu di malam sebelum wafat. Ia melihat ibunya duduk lemah, menulis surat dengan tangan gemetar. Reza, mungkin kamu marah karena aku diam-diam menyimpan semua ini. Tapi aku takut kamu terluka jika tahu. Aku takut kamu ikut merasa bersalah, jadi aku memilih diam. Karena cinta ibu tidak selalu harus keras. Kadang harus cukup menjadi pelindung yang tidak tampak. Lalu surat itu dilipat, diselipkan dalam lemari kecil itu, dan cahaya dari lemari menyala terang, menyelimuti tubuh ibu hingga wajahnya terlihat sangat tenang. Dan saat cahaya itu padam, napas terakhirnya diambil dengan damai. Reza kini menatap ibunya yang berdiri di sampingnya. Ibu, kenapa gak pernah cerita semua ini? Ibunya tersenyum. Karena ibu ingin kamu tumbuh dengan harapan, bukan dengan beban, tapi sekarang kamu sudah cukup kuat, Reza, dan waktunya kamu memilih. Memilih. Reza bingung. Lemari itu bisa kau wariskan atau kau kubur bersama kenangan ini. Satu pilihan akan membuka jalan baru. Satu lagi akan menutup semua selamanya. Reza menunduk. Matanya masih basah, lalu berkata, aku akan menyimpan lemari itu, bukan sebagai warisan luka, tapi sebagai pengingat bahwa cinta itu juga perjuangan. Ibunya mendekat, mencium kening Reza, lalu tubuhnya berubah menjadi ribuan cahaya dan menghilang di udara, dan Reza terbangun, di rumah, di depan lemari tua itu, dengan lemari terbuka dan di dalamnya tergeletak surat, foto lama, dan sebuah kunci emas, kunci ke ruangan terakhir yang belum pernah ia masuki seumur hidup. Kamar ibunya yang selama ini selalu terkunci sejak malam kematian itu, perlahan ia berdiri, menggenggam kunci emas itu, dan berjalan menuju pintu yang tak pernah bisa ia buka, sampai hari ini. Langkah Reza pelan saat mendekati kamar ibunya, kunci emas di tangannya terasa berat bukan karena besi, melainkan karena harapan dan rasa takut yang menumpuk bertahun-tahun. Gagang pintu kayu tua itu bergetar saat ia menyentuhnya, jari-jarinya dingin tapi mantap. Ia masukkan kunci perlahan, terdengar suara klik yang lembut namun menggema dalam sunyi rumah itu. Pintu terbuka, dan aroma samar melati dan kayu manis menyambutnya. Aroma yang pernah ia hirup semasa kecil, ruangan itu masih utuh. Seperti terakhir kali ditinggalkan ibunya, rapi,
Hangat, seolah waktu tak pernah menyentuhnya. Di atas meja rias terdapat buku lusuh bersampul kulit bertuliskan, "Untuk Reza, jika kamu siap." Reza menatap buku itu lama sebelum akhirnya duduk dan membukanya. Halaman pertama hanya memuat satu kalimat. Tidak semua warisan berbentuk harta. Ada yang berbentuk luka yang diajarkan untuk sembuh. Ia menarik napas dalam, lalu membuka halaman berikutnya, dan seperti tersedot ke dalam dunia yang berbeda. Ia membaca tulisan tangan ibunya, kisah demi kisah yang tak pernah ia tahu, pengakuan-pengakuan sunyi yang disimpan di balik senyum seorang wanita yang kelihatannya kuat. Ibunya menulis tentang masa mudanya yang jatuh cinta pada pria yang kini ia panggil ayah. Lelaki tampan dan cerdas, namun penuh ambisi gelap. Ia menulis tentang malam pertama mereka menikah yang berubah menjadi kekerasan. Tentang janji manis yang berubah jadi ancaman diam-diam. Tentang kehilangan anak pertama karena tendangan. Kemarahan dan rasa bersalah yang membunuhnya setiap malam. Reza membaca sambil gemetar. Air mata jatuh membasahi halaman demi halaman. Ibunya menulis tentang dirinya, "Reza, bagaimana kehadirannya adalah cahaya setelah neraka. Bagaimana ia hampir memilih mengakhiri hidup jika bukan karena Reza yang tersenyum saat masih bayi dan menyentuh pipinya seolah berkata, 'Ibu, bertahanlah.'" Dan dari situlah ibunya bangkit, belajar menjahit, menerima cucian tetangga, menjual kue, membangun kehidupan dari puing-puing, dan menyimpan semua rasa sakitnya dalam lemari itu. Karena ibu tahu, suatu hari kamu akan membuka lemari ini, dan ibu ingin kamu tidak hanya melihat penderitaan, tapi kekuatan. Lalu di halaman akhir, ada amplop tertempel, bertuliskan, "Buka setelah kamu siap." Reza membukanya, dan di dalamnya ada surat wasiat serta akta tanah dan sebuah foto tua. Foto wanita muda sedang menggendong bayi dan tersenyum ke kamera. Di balik foto itu tertulis, "Untuk Mirna, dari ibu yang selalu mengawasimu. Jangan biarkan Reza merasa sendirian seperti dulu aku membiarkanmu." Dada Reza sesak. Ternyata ibunya juga pernah kehilangan. Neneknya pun mengalami hal yang sama, trauma yang diwariskan turun-temurun. Dan kini sampai di Reza. Tapi berbeda, karena Reza kini tahu, dan ia bisa memutus rantai luka itu, ia menutup buku itu. Dan untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, ia tidak menangis karena sedih, melainkan karena penuh oleh rasa syukur dan cinta yang tak terbatas. Lalu, matanya tertuju ke sudut ruangan, sebuah kotak kecil dari besi tua. Ia buka dan di dalamnya ada tumpukan surat yang belum pernah dikirim. Semuanya untuk Reza. Surat-surat kecil yang ibunya tulis selama bertahun-tahun, di ulang tahun Reza yang kelima, saat masuk sekolah dasar, saat sakit demam tinggi, saat patah hati pertama. Semua ditulis dengan tinta air mata dan harapan. Reza membaca semuanya sambil terseduh, lalu menemukan surat terakhir. "Kalau kamu sampai di surat ini, berarti kamu berhasil membuka semua pintu, termasuk pintu dalam dirimu sendiri. Reza, maafkan ibu karena tak pernah cerita langsung. Tapi kamu sekarang tahu semuanya, dan ibu percaya, kamu akan jadi laki-laki yang bukan hanya kuat, tapi lembut, seperti seharusnya, karena kekuatan sejati adalah bisa mencintai tanpa harus menyakiti. Jangan jadi seperti ayahmu, jadilah cahaya, bukan bayangan, dan kalau suatu hari kamu punya anak, ajarkan mereka untuk tidak takut membuka lemari kenangan, karena di dalamnya bukan hanya luka, tapi juga cinta yang bertahan." Reza menutup surat itu dengan tangan bergetar, lalu berdiri dan memandang seluruh kamar, dan ia tahu, ini bukan sekadar kamar, ini adalah museum cinta diam-diam ibunya, sebuah warisan tak terlihat yang akan ia bawa selamanya. Di tangannya kini ada dua pilihan. Membiarkan semua ini diam dalam kamar, atau membagikannya, dan Reza memilih yang kedua. Ia tahu banyak anak di luar sana punya ibu yang juga memendam. Dan jika kisah ibunya bisa menyelamatkan satu saja, maka semua ini tidak sia-sia. Ia keluar dari kamar itu, membawa buku itu, surat itu, dan lemari kecil yang kini kosong, tapi penuh makna, dan saat malam datang, Reza menyalakan lilin di samping lemari, lalu menatap langit dari jendela dan berkata pelan, "Terima kasih, Ibu, kau tidak hanya menyelamatkanku, kau membuatku hidup." Setahun berlalu sejak malam di mana Reza membuka pintu terakhir itu, sejak surat terakhir ibunya dibacanya dalam sunyi yang hanya dipahami oleh hati yang kehilangan.
Banyak hal telah berubah, namun satu hal tetap. Lemari itu kini tidak lagi terkunci. Lemari itu sekarang berdiri di ruang tamu rumah kecil peninggalan ibu, bersih dan tidak menyeramkan seperti dulu, melainkan sakral dan penuh penghormatan, bukan hanya karena nilai sejarahnya tapi karena maknanya. Lemari itu kini menjadi tempat semua orang yang kehilangan bisa menitipkan kisah. Reza membuat ruang di dalam rumahnya yang ia beri nama Ruang Kenang. Ia mulai menulis blog yang awalnya hanya dibaca segelintir orang, namun lambat laun mulai dibagikan, bukan karena ia terkenal, tapi karena tulisannya menyentuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Luka, Reza menulis semuanya, tentang ayah yang menyakiti ibunya, tentang ibu yang memilih diam, tentang dirinya yang selama ini hanya melihat, bukan memahami, dan tentang lemari tua yang menyimpan lebih banyak cinta daripada kata-kata yang pernah ia dengar. Kisah itu viral dalam diam. Banyak yang mulai mengirimkan surat ke alamat rumah Reza, dari anak-anak yang kehilangan ibunya karena bunuh diri, dari perempuan-perempuan yang menderita dalam rumah tangga tapi tetap bertahan karena anak, dari laki-laki yang menyesal tak pernah memeluk ibunya lebih lama. Semua cerita itu Reza simpan di dalam laci khusus lemari ibunya, dan setiap minggu ia membuka satu surat. Membaca perlahan, lalu membalasnya, tidak dengan solusi, tapi dengan pelukan lewat tulisan. Karena ia tahu tidak semua luka bisa disembuhkan, tapi semuanya bisa didengarkan. Suatu hari seorang perempuan muda datang mengetuk pintunya, membawa anak kecil yang memeluk boneka lusuh. Perempuan itu diam lama sebelum akhirnya berkata, "Saya membaca tulisan Mas Reza, dan saya ingin meninggalkan sesuatu di lemari itu. Jika boleh." Reza mempersilakannya masuk, dan perempuan itu meletakkan sehelai sapu tangan berdarah dan surat yang ditulis dengan tangan gemetar. "Saya sudah keluar dari rumah suami saya semalam. Ini luka terakhir yang saya terima darinya, dan saya ingin menyimpannya di tempat di mana luka berubah menjadi kekuatan." Reza menangis saat itu, karena ia sadar bahwa lemari ibunya kini bukan hanya warisan, tapi jalan bagi banyak orang keluar dari kesunyian. Tak lama setelah itu, pemerintah desa mendengar kegiatan Reza dan menawarkan bantuan. Mereka membangun rumah baru di samping rumah ibunya untuk dijadikan pusat dukungan bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Nama tempat itu, Lemari Ibu, lembaga kecil tapi penuh makna, diresmikan pada ulang tahun ibunya, lengkap dengan potret wajah wanita sederhana yang kini dianggap pahlawan oleh orang-orang yang bahkan tak pernah mengenalnya. Reza berdiri di depan semua orang pada hari itu. Ia mengenakan kemeja putih peninggalan ayahnya, bukan untuk mengenangnya, tapi untuk menandai bahwa ia tidak akan menjadi seperti ayahnya. "Ibu saya bukan wanita hebat di mata dunia, tapi di mata saya, beliau adalah dunia itu sendiri." Beliau mengajarkan bahwa cinta yang diam-diam jauh lebih kuat dari teriakan kekuasaan, dan hari ini, cinta itu kita teruskan. Suara tepuk tangan bergema, dan di tengah kerumunan, Reza melihat wajah-wajah yang dulu hanya mengenal diam, kini berani tersenyum, berani berdiri. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Reza masuk ke kamar ibunya, memandangi lemari tua yang kini penuh warna. Ada selendang dari korban kekerasan, ada boneka dari anak yatim yang ibunya meninggal karena depresi, ada surat dari remaja laki-laki yang bertahun-tahun menyimpan rasa bersalah karena menyaksikan ibunya dipukul. Semua kisah itu kini tertata rapi, dan Reza tahu, lemari itu tidak akan pernah penuh, karena cinta dan luka akan selalu menemukan rumahnya di sana. Ia menyalakan lilin seperti biasa, meletakkannya di atas lemari, lalu duduk menatap jendela. Angin malam menyentuh wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ibunya hadir, bukan dalam kesedihan, tapi dalam damai. "Ibu, terima kasih telah meninggalkan sesuatu yang tidak bisa dicuri siapapun," bisiknya. Lemari itu kini tak hanya menyimpan masa lalu, tapi juga masa depan yang lebih kuat. Karena dari luka itu tumbuh empati, dari tangisan lahir harapan, dan dari satu lemari tua, lahirlah tempat pulang bagi hati yang patah. Reza menutup matanya malam itu, tak lagi dihantui mimpi buruk, tapi dijaga oleh kenangan yang indah, dan dalam tidurnya, ia melihat ibunya berdiri di samping lemari, tersenyum, mengenakan gaun putih dan membawa bunga melati, lalu berkata, "Kamu sudah membuka lemari, sekarang saatnya kamu membuka dunia."